Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang siapa Carlo Acutis, orang kudus milenial dari Assisi. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu ya. Nama Carlo Acutis sudah dikenal banyak orang, terutama umat Katolik. Dia adalah seorang remaja Katolik di Roma, Italia yang dikenal karena mendokumentasikan mukjizat Ekaristi di seluruh dunia. Dokumentasinya tersimpan ke dalam situs website yang dia sendiri ciptakan pada bulan-bulan sebelum kematiannya karena leukemia pada 12 Oktober 2006 saat usianya 15 tahun. Tentunya sangat tidak biasa melihat patung santo modern yang mengenakan sepatu sneaker, kemeja berkerah sambil memegang laptop dan membawa ransel. Ia mengirimkan pesan seorang pemuda milenial bisa menjadi orang suci. Makam pelayan Tuhan Carlo Acutis dibuka untuk penghormatan publik menjelang beatifikasi sang programmer komputer pada hari Kamis 1 Oktober. Seorang juru bicara beatifikasi Acutis mengatakan kepada awak media bahwa seluruh tubuh masih dalam keadaan utuh tetapi tidak rusak. Hari ini kita melihatnya lagi dalam tubuh fananya, jenazah yang telah mati secara biologis selama bertahun-tahun terkubur di Assisi. Jenazah ini melalui proses pembusukan yang normal, warisan dari kondisi manusia setelah dipanggil oleh Tuhan sumber kehidupan. Tetapi tubuh fana ini ditakdirkan untuk dibangkitkan, ujar Uskup Assisi Monsignor Domenico Sorrentino pada misa pembukaan makam 1 Oktober lalu. Ia menjelaskan bahwa tubuh Acutis disatukan kembali dengan seni dan cinta. Tubuh remaja itu akan dibuka untuk dihormati di peti kaca hingga 17 Oktober untuk mengenang kehidupan Acutis di Assisi. Acutis yang meninggal karena leukemia pada tahun 2006 di usia 15 tahun dikenal karena keterampilan programnya di komputer dan kecintaannya pada Ekaristi dan Perawan Maria. Jantung Acutis yang sekarang dapat dianggap sebagai relikwi akan dipajang di Basilika Santo Fransiskus di Assisi. Ibunya mengatakan bahwa keluarganya ingin menyumbangkan organnya ketika dia meninggal, tetapi tidak dapat melakukannya karena leukemia. Carlo adalah anak laki-laki di zaman kita, seorang anak laki-laki di era internet dan model kesucian era digital, seperti yang disampaikan Paus Fransiskus dalam suratnya kepada kaum muda di seluruh dunia. Komputer telah menjadi cara untuk melewati jalan-jalan dunia, seperti murid-murid Yesus yang pertama, membawa ke dalam hati dan rumah berita tentang kedamaian sejati yang memuaskan dahaga tak terbatas yang mendiami hati manusia, ucap Monsignor Sorrentino. Rektor Sanctuary of Spoliation di Assisi, tempat makam Acutis berada, Pastor Carlos Acacio Goncalves Ferreira mengatakan kepada awak media bahwa pekerjaan rekonstruksi pada wajah Acutis diperlukan sebelum publik melihat makam tersebut. Acutis mengalami pendarahan otak pada saat kematiannya dan ia mempersembahkan penderitaannya untuk paus dan gereja. Tubuhnya ditemukan utuh, tapi tidak utuh secara biasa, tetapi integral memiliki semua organnya. Perbaikan dilakukan pada wajahnya, jelas Pastor Ferreira. Dalam beberapa hal wajah duniawinya akan terlihat lagi, tetapi wajah itu jangan lupa sekarang tidak menunjuk pada dirinya sendiri, tetapi kepada Tuhan, imbuh Monsignor Sorrentino. Makam Acutis dibuka untuk penghormatan publik pada tanggal 1 hingga 17 Oktober di Assisi. Memungkinkan sebanyak mungkin orang melakukan kunjungan doa pada minggu-minggu sebelum dan setelah beatifikasi pada 10 Oktober mendatang, meskipun virus corona membatasi kehadiran. Dalam wawancaranya dengan salah satu media, Pastor Ferreira memuji Acutis sebagai saksi bahwa kekudusan bisa dicapai oleh remaja. Di makam tersebut, Acutis mengenakan pakaian santai yang dikenakannya dalam keseharian. Meski tidak dimakamkan dengan pakaian tersebut, diharapkan bisa menjadi bukti kehidupan sang remaja. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kita akan melihat seorang kudus mengenakan jeans, sneakers, dan sweater, ujar sang rektor. Ini adalah pesan yang luar biasa bagi kami. Kami dapat merasakan kekudusan bukan sebagai hal yang jauh, tetapi sebagai sesuatu yang berada dalam jangkauan setiap orang, karena Tuhan adalah Tuhan atas semua orang.
Pada tahun sebelum kematiannya, remaja Italia itu meneliti mukjizat Ekaristi untuk membuat katalog situs web dan membagikan informasi tersebut kepada banyak orang. Nama situs web yang Acutis kelola adalah www.miracolieeucharisti.org yang mendokumentasikan semua mukjizat Ekaristi di seluruh dunia. Sekilas tentang kisah hidupnya. Seruan agar dia dibeatifikasi dimulai tidak lama setelah kepergiannya dan mendapat momentum yang signifikan pada tahun 2013. Setelah perjuangan dimulai dan diberi gelar sebagai hamba Tuhan tahap pertama di jalan menuju kesucian. Paus Fransiskus menyatakannya sebagai yang mulia pada 5 Juli 2018. Paus yang sama menyetujui keajaiban yang dikaitkan padanya yang memungkinkan Acutis dibeatifikasi. Acutis akan dibeatifikasi di Basilika Kepausian Santo Fransiskus dari Assisi pada Sabtu 10 Oktober mendatang. Carlo Acutis sendiri lahir di London pada pertengahan 1991 dari Andrea Acutis dan Antonia Salzano. Orang tuanya bekerja di London meskipun menetap di Milan tidak lama setelah kelahiran putra mereka pada bulan September 1991. Carlo berbakti sebagaimana seorang anak kepada Bunda Allah dan mendaraskan doa rosario sebagai tanda pengabdian kepadanya. Ia menjadi sering menyambut komuni dan beradorasi sebelum atau setelah misa di hadapan tabernakel. Carlo juga membuat pengakuan dosanya seminggu sekali. Orang-orang di sekitarnya tahu bahwa ia memiliki ketertarikan lebih terhadap komputer. Dia menghabiskan pendidikan sekolahnya di Milan dan sekolah menengahnya berada di bawah asuhan para Jesuit di Instituto Leone ke-13. Adapun beberapa model sebagai panduan seumur hidupnya diantaranya adalah Santo Fransiskus dari Assisi, Santo Dominikus Savio, Santo Tarsisius, dan Santa Bernadetta Soubirous. Sikap pedulinya ditujukan dengan membela hak-hak orang disabilitas dan membela teman-temannya di sekolah ketika ada yang mengejek mereka. Dia suka bepergian tetapi lebih suka mengunjungi Assisi daripada tempat yang lain. Sebagai bagian dari perayaan 17 hari beatifikasi Acutis di Assisi, dua gereja mengadakan pameran mukjizat Ekaristi dan penampakan Maria yang dikatalogkan oleh Acutis. Makam Acutis berada di Assisi Sanctuary of the Spoliation, di mana seorang Santo Fransiskus dari Assisi dikatakan telah menanggalkan pakaiannya yang mewah dan menggantinya dengan jubah lusuh. Carlo Acutis seperti Santo Fransiskus memiliki kesamaan selain cinta untuk Yesus dan khususnya untuk Ekaristi, juga memiliki cinta yang besar untuk orang miskin. Terang Monsignor Sorrentino saat ia mengumumkan pada 1 Oktober bahwa dapur umum akan dibuka dekat Sanctuary of the Spoliation untuk mengenang Acutis. Ibu Carlo Acutis, Antonia Salzano, mengatakan bahwa dia sangat tersentuh dengan dibukanya makam putranya untuk penghormatan publik. Kami sangat senang akhirnya makam Carlo telah dibuka, terutama karena umat beriman yang tersebar di seluruh dunia akan dapat melihat dan menghormatinya dengan cara yang lebih ulet dan menarik. Antonia menambahkan, kami berharap melalui eksposisi tubuh Carlo, umat beriman dapat meningkatkan doa mereka kepada Tuhan. Dengan lebih bersemangat dan melalui iman Carlo mengundang kita semua untuk memiliki lebih banyak iman, harapan, dan kasih. Kami berdoa agar Carlo menjadi perantara bagi kita semua kepada Tuhan dan mendapatkan banyak rahmat bagi kita, ujarnya memungkasi. Itulah sekilas siapa Carlo Acutis dan bagaimana pengalaman dan perjumpaannya dengan Allah di masa sekarang ini. Semoga kita bisa mengambil poin-poin penting dari cara hidup dan pengalaman iman dari Yang Mulia Carlo Acutis. Kita doakan semoga proses beatifikasi tanggal 10 Oktober ini berjalan dengan lancar. Pelayan Tuhan Carlo Acutis, doakanlah kami yang masih berziarah di dunia yang fana ini. Amin. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.